saya banggakan mitra baik saya, Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma yang luar biasa, kami pantau terus tanpa kenal lelah, dan saya melihat terobosannya luar biasa ini, Ibu Menteri kita ini. Makasih Ibu sudah tak bosan-bosannya mengundang kami sebagai mitra kerja Kementerian Sosial. Tiba saatnya kita menyimak kuliah umum yang akan disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan simbolis penyematan atribut. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Tri Risma hari ini. Saat saya mempunyai ide ini adalah di mana saat itu banyak sekali keluhan saat saya awal menjadi menteri. Keluhan bagaimana data itu ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan karena kekuasaannya, karena macam-macam. Akhirnya kemudian saya berinisiasi, mestinya ini dilakukan oleh seseorang yang sangat netral, yang bisa menilai apakah kelayakannya. Awalnya seperti itu, ide awalnya. Tapi saya pikir kalau mahasiswa turun hanya seperti itu saja, itu tentunya maksud saya bukan kapasitasnya hanya seperti itu gitu. Nah, akhirnya kemudian berkembanglah ide bagaimana para mahasiswa ini bisa menjadi agent of change di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Akhirnya ide itu kemudian saya mencoba berkomunikasi dengan perguruan tinggi dan responnya cukup bagus. Kemudian saya menghadap Pak Menteri Pendidikan, Mas Menteri, di mana kemudian Mas Menteri nawarkan kepada saya yang namanya Kampus Merdeka. Mahasiswa diberikan 20 SKS dan kemudian mahasiswa selama 1 semester dan kemudian mahasiswa juga akan mendapatkan beberapa fasilitas, terutama yang utama adalah ilmu. Saya sangat senang sekali, kemudian ternyata dari respon para mahasiswa tadi banyak yang kecewa karena ada yang ternyata di bawah Kementerian Agama. Kemudian saya kebetulan saat itu diundang Komisi 8 Mbak, jadi ketemunya di situ dengan Gus Yakut ini. Saya sampaikan, udah Bu Risma enggak apa-apa, kita senang katanya. Terus habis itu ditindaklanjuti dengan para pejabat eselon 1 dan alhamdulillah saat ini bisa berkumpul seluruh mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Nah, saya ingat saat dulu bukan karena orang tua saya miskin. Saya SMA sudah dibawain mobil sama bapak saya. Bukan karena itu, tapi saya selalu bekerja saat saya mahasiswa. Bahkan ada proyek Bank Dunia, saya sudah ikut di situ. Kampung Improvement Program, saya masuk di situ. Saat saya turun di masyarakat, betapa beratnya saat itu. Saya harus sampai jam 1 ngikuti rapat dengan masyarakat. Saya jam 9 pagi, masyarakat itu marah ke saya datangi. Saya datangi, saya tanya, marah-marah dia. Ganggu terus katanya. Tapi saya harus melakukan ini demi tugas saya. Saya diusir, saya kembali lagi. Tapi dari situlah kemudian saya percaya diri saat saya kemudian ditugaskan menjadi pejabat pemerintah daerah. Pertama kali saya menjadi yang berkaitan langsung dengan masyarakat adalah Kepala Dinas Kebersihan. Tahun 2005. Saat itu sempat saya mungkin 3 bulan atau 4 bulan, saya menolak mau dilantik jadi Kepala Dinas Kebersihan. Kenapa? Karena saat itu tiap tahun pemerintah Kota Surabaya harus membayar kepada masyarakat kurang lebih 2-3 miliar. Yang uang itu dibagi karena alasan bocor lah TPA-nya atau apa-apa. Kemudian dari situ saya melihat sebetulnya apa masalahnya.
ternyata masalahnya di masyarakat. Setiap pagi saya 5:30 turun ke masyarakat, saya ketemu dengan mereka. Bagaimana mereka merubah perilaku untuk bisa hidup lebih sehat. Dulu sebelumnya tiap akhir tahun kalau tidak terjadi wabah nyamuk demam berdarah, juga diare. Setiap akhir tahun dan awal tahun. Kemudian saya datangi tiap pagi begitu. Saya percaya batu sekeras apapun kalau ditetesi setiap hari pasti dia akan berlubang. Karena itu saya tiap hari datangi meskipun saya juga kadang-kadang diusir, tapi karena saya kepala dinas kebersihan yang ngusirnya halus gitu. Kalau dulu mahasiswa saya keras diusir, wah dimaki-maki. Jadi nanti jangan takut kalau dimaki-maki ya. Itulah ujian kita bersama. Tapi disitulah yang akan keluar jadi pemenang-pemenang, merekalah yang akan tangguh menghadapi ombak dan menghadapi gelombang besar. Dan kita harus menjadi tangguh, karena di sana, di luar sana, coba kita masih bersyukur. Tuhan hanya mengkaruniai kita 2 musim. Hujan kalau itu hujan udah berteduh aja di bawah tol, di bawah itu. Tapi kalau di luar negeri begitu musim dingin nggak bisa kita mau berteduh kalau kita nggak pakai baju. Artinya kita lebih bersyukur Tuhan memberikan karunia lebih kepada kita. Nah, tapi kita tidak boleh terlena. Karena tantangan yang luar biasa yang harus kita hadapi ke depan. Karena penjajahan ke depan bukan karena perang, tapi penjajahan ke depan adalah kemiskinan dan kebodohan. Jadi karena itu kita harus rubah supaya kita tidak dijajah. Coba bayangkan nanti kalau kita hanya jadi pasar saja. 200 juta itu pasar yang luar biasa. Coba saya membuat handphone saja, 1 orang di Indonesia minimal aja punya 1. Atau dua orang punya 1. Berapa ratus juta pasar handphone yang bisa kita gunakan. Nah tapi kemudian apa kita akan jadi penonton di negara kita sendiri. Itulah yang harus kita rubah. Kita tidak boleh menjadi penonton. Kita harus menjadi tuan dan nyonya di negara kita sendiri. Ya. Jadi karena itu apapun seberat apapun nanti kalian yang hadapi di lapangan, maka itulah nanti ujian ke depan kepada kita. Tadi saya sampaikan, apa yang terjadi saat kemudian tiba-tiba saya ditunjuk menjadi calon wali kota. Saya nggak punya uang, saya PNS. Bagaimana mungkin hari ini saya diberikan rekom Bu Mega, besok tes kesehatan, lusa pendaftaran. Keluarlah saya dari Bapeda, kepala Bapeda. Saya nggak punya uang. Tapi ternyata saya punya modal sosial. Saat saya kepala dinas kebersihan, saya turun masyarakat, saya masyarakat yang ngerti. Jangankan punya uang, saya masang gambar saja nggak punya duit. Di samping juga nggak mau. Tapi masyarakat itu yang gambar, jadi bentuknya mau macam-macam di kampung-kampung itu gambar saya, mereka yang masang. Jadi yang tadi saya sampaikan, kadang kita tidak bisa melihat bahwa kemampuan kita itu tidak mesti dilihat dari kemampuan finansial kita. Itu yang harus kita pegang. Kalau Pak Don itu yang dampingi saya Pak, waktu pilkada 1-2 itu ngomong, gak apa-apa Bu, kita memang gak punya uang, kita miskin, tapi Tuhan kita maha kaya gitu. Saya selalu dibilang begitu. Jadi yang tadi saya sampaikan, terus ngomong, Bu saya ini kan insinyur teknik, masa saya harus ngomong sosial? Lah wong saya ini ya arsitek loh. Saya SMA itu sudah IPA,
S1 saya arsitek, S2 saya juga urban management, masalah kota. Kemudian, tapi saya belajar masalah psikologi. Karena kalau saya tidak ngerti psikologi perkotaan, saya tidak akan bisa memahami bagaimana sebetulnya karakter orang Surabaya.